Oke, kita sudah pukul 19:30. Saatnya kita mulai saja materi kita pada malam hari ini. Kakak mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sukses luar biasa, salam sehat, dan terus berkomitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Kita harus bisa menjaga imunitas kita sendiri. Belajar boleh, tapi jangan diporsir, jangan terlalu over sehingga membuat imunitas kita menurun. Kalau kondisi kurang fit, silakan teman-teman beristirahat terlebih dahulu dan menjaga protokol kesehatan. Kita hari ini akan membahas materi tentang bela negara. Namun sebelum itu kakak ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang kemarin sempat kita belum tuntaskan tentang nasionalisme ya. Sebentar. Soal bukan integritas berarti. Masih ingat dengan materi yang kemarin kita bahas apa yang menjadi masalah? Sila ya, tentang sila ya. Oke, kakak coba share terlebih dahulu kepada teman-teman semua. Bisa kelihatan? Teman-teman mohon konfirmasinya. Bisa Kak, sabar. Oke. Terima kasih sabar. Jadi di sini kalau melihat soal saya sudah berdiskusi dengan teman-teman di sahabat CPNS, termasuk dengan Kak Febri juga, termasuk dengan pembuat soal juga, bahwa kenapa sila di dalam soal ini adalah dipilih sila kedua, karena kata kuncinya ada pada kata hak asasi manusia dalam Pancasila. Kalau teman-teman melihat ada kata ini ya di dalam soal, maka ini sudah pasti sila kedua. Walaupun sila kelima sama berbicara tentang HAM, tapi tidak begitu jelas tergambarkan. Dan walaupun di sini ada gambar tentang hidup mewah, juga masih tidak bisa mewakili karena sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kehidupan sosial, bukan keadilan yang dalam arti hak asasi manusia. Jadi mungkin itu yang bisa kakak share kepada teman-teman. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, maka fokusnya sila kedua bukan sila kelima. Oke, kita lanjut. Hari ini ada pretest. Kita lihat ada 12 orang yang sudah tergabung. Kita masih tunggu. Kita lihat di sini di dalam kelas kita yang online ada 14 orang. Artinya paling tidak lebih dari 14 karena kan
Kalau kurang dari 14 itu berarti ada teman-teman yang belum bergabung di dalam kuisis. Saya coba untuk memberikan link kembali ya, agar teman-teman yang baru bergabung bisa mengikuti pretest kita yang awal ini. Sudah ada 15 orang dari total 14 orang yang masuk ke dalam Zoom meeting kita. Oleh karena itu kita mulai saja. Untuk materi yang pertama kita melaksanakan pretest terlebih dahulu dalam rangka untuk menganalisa atau mendeteksi apakah teman-teman sudah memahami soal bela negara atau belum. Kita mulai. 5, 4, 3, 2, 1.
nggak bisa masuk Kak Anissa. Kenapa Anissa nggak bisa masuk? Anissa ada nih lagi mengerjakan ya. Oke, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 peserta yang berhasil menuntaskan soal tapi belum berhasil mendapat nilai 100 di angka 60-an. Oke, kita masih tunggu. Gimana soalnya? Cukup sulit atau belum pernah ketemu soal seperti ini sama sekali? Ini ada di sahabatcpns.com. Kalau teman-teman memperhatikan soal-soal yang ada di dalam Telegram ya, kakak cek dulu apa nama Telegram. Rekap soal mentoring SKD ya. Itu kakak ambil dari sana. Kemudian ada juga soal yang kakak ambil dari websitenya sahabatcpns.com. Jadi ini menunjukkan bahwa teman-teman belum banyak yang paham atau belum baca materi yang di-share di grup Telegram. Oke, kita cek kembali. Masih adakah yang sudah berhasil? Wah, ini Sally malah salah semua, Sally. Ya. Ada Indah belum selesai, ada Keke, kemudian ada Ana, ada Anti. Di sini total yang ikut Zoom sudah ada, oh ini ada Enji. Ada 17 peserta. 16 maksudnya. Gimana teman-teman? Ada yang mau share pendapatnya tentang soal ini? Silakan di-share di kolom chat. Kita komunikatif saja kalau memang sambil menunggu teman-teman yang lain masih mengerjakan. Untuk materi bela negara, teman-teman bisa lihat di aplikasi atau di websitenya Sahabat CPNS. Nanti juga saya kirim dalam bentuk PDF-nya materi yang secara umum, yang mentahnya ya, dan yang sudah dimasukkan ke dalam PowerPoint, supaya bisa jadi referensi dan tambahan bacaan untuk teman-teman semua. Suara kakak masih oke ya, kedengaran ya, tidak ada kendala ya, karena kita sebentar lagi akan mulai dan diharapkan tidak ada lagi kendala di dalam berkomunikasi di dalam kelas bimbel kita malam hari ini. Suaranya kecil kak, oh ini ya, coba sebentar saya dekatkan lagi. Oke, Eka gimana suaranya, sudah cukup terdengar dengan baik atau belum? Karena ini juga ada di pinggir jalan, jadi suaranya pasti ada tambahan dari suara kendaraan. Dan kita lihat kembali beberapa peserta yang sudah mengerjakan. Oke, ini ada yang masuk, ada Tri, kemudian ada Q, ada W, ada UI, ini juga belum mengerjakan sama sekali. Oke, kita lanjut saja kalau begitu, karena teman-teman yang baru hadir mungkin baru mengerjakan juga materi ini. Kita lanjut saja ya. Kalau masalah soal tadi kak, undang-undang dan pasal-pasal yang saya jadi kendala.
hafal Muhammad Zuhri. Oke, terima kasih. Nanti ada pasal-pasal dan undang-undang yang berhubungan dengan bela negara ya, Zuhri ya. Kita bisa pelajari secara singkat karena memang itu siapa tahu bisa menambah referensi kita juga, karena kita soal tahun ini mungkin akan lebih berkembang lagi dari soal tahun-tahun sebelumnya. Ini soal-soal yang HOTS di kumpulan soal-soal HOTS yang dikumpulkan teman-teman mentor sahabat CPNS. Namun di tahun ini sepertinya akan lebih bervariasi lagi dan akan lebih membutuhkan pengetahuan yang lebih banyak. Oleh karena itu teman-teman disarankan tidak hanya belajar soal-soal HOTS, tapi juga belajar memang materi-materi dasar di dalam kisi-kisi. Oke, kita lanjut. Kakak share materi pretest kita terlebih dahulu. Bisa kelihatan ya? Ini kelihatan nggak? Mohon konfirmasinya di Zoom chat kita. Jika sudah kelihatan, kita akan mulai. Oke. Belum ada yang konfirmasi di Zoom chat. Jelas? Nah, oke. Kita lanjut. Materi hari ini ada 10 soal untuk di pretest sama seperti yang hari-hari sebelumnya. Soal yang pertama, Lulu sedang menempuh studi magister di luar negeri dengan bantuan beasiswa dari LPDP. Tahu ya LPDP ya. Kemudian wujud bela negara yang dilakukan Lulu selama di sana adalah, jadi kalau teman-teman mendapatkan kesempatan untuk beasiswa, ini kan kata kuncinya kan di beasiswa. Kita kasih pena dulu, yang ini kan beasiswa. Maka sebaiknya kita atau Lulu ini selama di sana itu kita berbuat apa? Menuntut gaji kepada pemerintah ini jelas salah karena kita kan sedang belajar, bukan bekerja. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan ini benar karena sebagai pelajar ya, kita sebagai mahasiswa, kita sebaiknya memang mengembangkan ilmu pengetahuan. Memberikan sponsor kepada mahasiswa di luar negeri ini juga kurang tepat karena memberikan sponsor itu buat apa gitu ya, apalagi ini mahasiswa di luar negeri. Kemudian mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri ini malah bukan juga wujud dari bela negara, karena kita kan dituntut untuk belajar bukan bekerja. Kemudian memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri ini, buat apa kita memberikan informasi pentingnya ya sebagai perwakilan pemerintah asing. Ini hari pasangan apa? Oke, kita lanjut. Berarti ini juga salah. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 2, cinta terhadap bangsa merupakan salah satu upaya dalam pembelaan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa. Jadi ini sebenarnya lagi-lagi hanya gimmick saja. Kata pertanyaannya itu tidak ada benar-benar hubungan di atas ini ya. Yang pertanyaan utamanya itu apa yang diupayakan kira-kira oleh negara untuk siswa.
mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, ya, atau pelatihan wajib militer, pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara, mengabdikan diri berdasarkan kemampuan, dan ikut serta menangkal cybercrime. Jadi sebagai pemerintah atau negara, sebaiknya kita memberikan atau mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Ini jawabannya. Karena ini adalah basic atau dasar bagaimana seseorang itu bisa memiliki sikap dan kemampuan dalam membela negara. Pelatihan wajib militer boleh saja, tapi ini tidak untuk semua siswa. Ya, apalagi ini kan kategorinya siswa. Kalau wamil itu untuk mahasiswa boleh, untuk pekerja boleh ASN, ya, PNS atau P3K, ini boleh wajib militer. Mahasiswa sekolah kedinasan boleh, atau para masyarakat sipil yang memiliki kegiatan atau organisasi yang berhubungan dengan bela negara, boleh ya. Tapi kan tidak semua, karena itu ini juga salah. Kemudian pengabdian masyarakat dalam menjaga, pengabdian masyarakat benar sebenarnya, tapi karena dalam menjaga batas negara ini jadi salah, karena sebagai siswa kan kita belum mutlak untuk sampai ke menjaga batas negara, apalagi kita diminta untuk mengabdikan diri juga berdasarkan kemampuan, ini juga benar, tapi karena kita masih siswa bukan mahasiswa, ini juga masih salah. Kemudian ikut serta menangkal cybercrime, ini juga kurang tepat, karena ini harusnya adalah orang yang ahli di bidang teknologi, jadi bukan siswa. Oke, jadi pilihannya yang sederhana saja adalah memberikan atau mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Nomor 3, para guru yang mengajar tentang ilmu pengetahuan dan etika. Nah, ini masuk ya. Para tenaga medis yang berjuang menyembuhkan pasien dari virus COVID-19. Para ilmuwan yang bekerja meneliti untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Ini adalah cerita yang memang menyambung dengan soal. Ini cerita yang menyambung dengan soal. Nah, kegiatan yang mereka lakukan merupakan upaya bela negara di bidang apa atau melalui apa. Ini karena dia ini adalah profesi guru, profesi tenaga medis, profesi ilmuwan, maka sudah sepatutnya kita menduga atau memahami bahwa mereka melakukan upaya bela negara melalui profesi. Jadi jawabannya adalah D. Kalau yang lain kurang tepat, karena ini bahkan ada yang memang benar-benar salah, karena di sini kebanyakan adalah bercerita tentang profesi dan hubungannya dengan upaya membela negara. Nanti di materi yang kakak share malam ini juga adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam membela negara, baik itu sebagai profesi, melalui profesi, ataupun melalui kegiatan-kegiatan yang lain ya, yang memang kita bisa lakukan bagi bangsa dan negara kita. Soal nomor 4. Nah, ini soal yang paling hot kakak pikir ya. Soal yang mirip sekali dengan TKP, tapi cukup membuat kita membaca dan berpikir lama ya. Ini juga cukup panjang soal. Saat ini tengah marak isu mengenai kelompok yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Hal ini dapat mengancam keutuhan masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa.
Tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai warga negara, kita mendengar dan melihat suatu kelompok yang berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Jadi kata kuncinya kan ada yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dan kita tahu ya, kita dengar, kita lihat ya, ada yang ingin memisahkan diri tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Tidak menjauhi, tidak mempublikasikan ke sosial media atau mempermalukannya ya. Atau membiarkannya juga tidak ya. Tidak peduli juga salah, yang benar adalah melapor kepada pihak yang berwajib dengan bukti ya, kalau bisa dengan bukti, karena tanpa bukti juga kita akhirnya nanti praduga tak bersalah atau bahkan hoax, berita bohong atau fitnah. Jawabannya ini adalah E. Nomor 5, persamaan peran warga negara dan upaya pembelaan negara adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya apa? Keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi kalau di dalam ilmu bela negara, keseimbangan hak dan kewajiban itu menjadi kehormatan bagi setiap warga negara. Nah, peranan warga negara ini akan berimbang ya, dalam memberikan haknya dan memberikan kewajibannya. Maka upayanya adalah upaya kehormatan bagi seluruh warga negara. Kalau di dalam pembahasan kita bisa melihat ya, ini peranan-peranan warga negara adalah bagaimana kita berusaha untuk ya, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, karena itu adalah kehormatan kita sebagai warga negara. Nomor 6, jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila. Jadi ini jiwa persatuan Indonesia ini ada di para sila ketiga ya, merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai ancaman. Jadi perbedaan tadi untuk mempersatukan, bukan mengancam atau ancaman. Nah, ini sikap seperti apa ya? Jadi teman-teman, bela negara sendiri adalah bagaimana cara kita memahami ya, bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang plural, bangsa yang majemuk, banyak suku, agama, adat istiadat, ya, bahasa, sehingga ketika ada perbedaan kita menyadari bahwa ini adalah anugerah, ini adalah cara Tuhan ingin mempersatukan kita. Nah, ini sifat dari bela negara. Maka jawabannya adalah bela negara. Kalau nasionalisme kita sama seperti cinta tanah air. Nasionalisme ini sama dengan cinta tanah air. Patriotisme rela berkorban. Kalau patriotisme itu kata kuncinya adalah rela berkorban. Maaf ya, tulisannya jelek karena pakai mouse. Kemudian yang E sebenarnya benar juga, menghargai perbedaan, tapi lebih, kalau ada pilihannya bela negara maka lebih condong ke bela negara. Lanjut. Nah, ini berikut ini merupakan contoh bagaimana sikap atau perilaku kita yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga cukup hot teman-teman, karena kalau kita tidak paham dengan contoh atau sikap atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara,
maka kita tidak bisa menjawab soal seperti ini, karena sepertinya benar semua: mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup, menjaga nama baik bangsa dan negara, menjalankan hak dan kewajiban sesuai prosedur yang berlaku, mengamalkan dan memahami nilai Pancasila, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ini semua sepertinya benar semua. Tapi ini ada materi, ya, bagaimana contoh atau sikap perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi ada 5. Yang pertama, kalau kita mau melihat contoh atau sikap atau perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa negara, yang pertama adalah kita disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Ini adalah karakter, ya. Ini adalah sikap bagaimana kita melakukan dalam kehidupan sehari-hari, bertanggung jawab, disiplin dan bertanggung jawab. Kemudian menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku. Ini juga adalah sikap atau perilaku. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, dan ras. Nah, ini karakter bela negara itu menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, dan ras. Kemudian bangga terhadap bangsa sendiri, rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sini kita bisa temukan bahwa poin ini, ya, ada di dalam pilihan jawaban yang tertera di dalam soal ini. Sedangkan untuk yang lain, ya, ini jadi salah karena ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari, namun bukan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, bagaimana misalnya mendeteksinya, ya? Kita harus banyak-banyak belajar, membaca, dan menganalisa setiap bahan-bahan yang ada di dalam kisi-kisi maupun yang kita bagikan di grup Telegram. Ini juga ada di bahan grup Telegram kita, ya. Oke, lanjut. Soal nomor 8, salah satu contoh wadah berekspresi, beraktivitas, berorganisasi bagi pemuda yang secara yuridis pernah diamankan sebagai salah satu tahap awal pendidikan adalah kegiatan pramuka, teman-teman. Jadi kalau misalnya organisasi yang secara yuridis itu menjadi kegiatan atau tahapan di awal pendidikan dalam bela negara, maka kegiatan yang paling menonjol ada kegiatan pramuka. BEM ini sudah lanjutan, kemudian taman siswa ini sudah jadul, sudah lama. Kemudian pemuda Pancasila ini kan ada di dalam organisasi, tapi ini organisasi kemasyarakatan, bukan untuk tahap awal, ya. Kemudian Budi Utomo juga yang organisasi yang lama. Jadi kegiatannya adalah kegiatan pramuka. Dan ini diatur, teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara. Oke, nomor 9, keikutsertaan warga negara selain dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan tadi, ya. Seperti yang kita gambarkan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu adalah bagian dari cara kita atau keikutsertaan kita sebagai warga negara untuk membela negara. Kemudian pelatihan kemiliteran, pengabdian prajurit semata, namun juga dapat dilakukan dengan jalan pengabdian profesinya. Ini tadi soal yang muncul juga di soal sebelumnya. Jadi pengabdian profesi adalah bagian dari usaha membela negara. Nah, ini tercantum di pasal berapa atau ayat berapa atau di undang-undang berapa? Kalau teman-teman membaca, ya, ini lebih cocok ke pasal 9 ayat 2, di mana pada pasal 9 ayat 2 dikatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ini
pengabdian secara profesi. Sedangkan untuk pasal 27 ayat 3 ya, pasal 27 ayat 3 ini tentang pembelaan negara, tapi tidak ada tentang profesinya ya, karena kita butuhnya yang profesi, pengabdian secara profesi. Jadi ini hampir benar tapi kurang tepat. Kemudian impres ini tentang pencegahan pemberantasan korupsinya, ini tidak ada hubungannya dengan bela negara. Ini berhubungan dengan integritas. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini juga tentang HAM, teman-teman ya, tentang HAM. Dan ini pasal 8 ayat 1 ya. Saya cek tadi di pretest ayat 7 ya, salah ketik itu. Ayat 1 sebenarnya. Bahwa segala warga negara di mata hukum itu wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Oke. Dan terakhir soal kita pretest pada malam hari ini. Berikut ini adalah contoh dari sebuah ancaman terhadap negara dan bangsa yang bersifat non-tradisional. Teman-teman mungkin belum paham apa itu bela negara atau ancaman non-tradisional ya, dengan ancaman tradisional. Namun di sini bisa kita kasih kata kunci ini adalah kecuali ya. Kalau dia tradisional ya, tradisional itu dia kegiatan atau ancaman yang berasal dari satu negara, dan itu bisa dilihat di sini. Contohnya adalah agresi militer. Ini ancaman dilakukan oleh negara kepada negara lain. Misalnya Belanda pada waktu itu di tahun 1948, 1949 itu melancarkan agresi militer pertama dan kedua. Nah, ini adalah ancaman secara tradisional ya. Sekarang tidak lagi orang menggunakan perang. Orang sekarang sudah menggunakan sea war ya. Perang ideologi, perang currency ya. Jadi tidak lagi berbentuk tradisional. Sedangkan penyelundupan sabu, pencurian ikan, import produk secara ilegal, prostitusi, ini adalah ancaman-ancaman yang bersifat non tradisional. Karena ini adalah kata kecuali, maka ini jadi salah. Ini juga jadi salah. Karena ini adalah yang ditanya adalah yang kecualinya, berarti yang tradisionalnya yang mana ya. Kalau dia hanya batas di non tradisional, maka jawaban B, C, D, dan E benar. Karena ada kecuali jadi salah. Nah, apa itu yang non tradisional? Adalah ancaman yang dilakukan oleh individu atau organisasi. Misalnya pencurian, penyelundupan, ya, prostitusi. Itu adalah yang melakukannya adalah individu, atau yang melakukannya adalah organisasi-organisasi tertentu. Nah, jadi itulah ancaman-ancaman yang ada di dalam usaha-usaha kita untuk membela negara. Jadi ada dua ancamannya, ancaman tradisional dan ancaman non tradisional. Oke, mungkin itu sekilas gambaran tentang materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Sekarang sudah pukul 20:17, kita lihat lagi hasil pretestnya masih berjalan. Sally belum ada yang berhasil sama sekali, Anna juga belum ada yang berhasil. Keke masih berjuang, ada Andrea masih berjuang, dan yang cukup baik ya pergerakan untuk menjawab soal pretest ini ada Ricky, ada Tri, ada Lala. Selamat untuk yang sudah dapat
menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut ke materi kita pada malam hari ini. Ini yang mungkin cukup ditunggu-tunggu ya, karena belum ada yang berhasil menjawab dengan nilai 100%. Kita mulai saja dari slide yang pertama. Ini kelihatan ya, teman-teman? Oke, terlihat jelas kan? Oke, terima kasih. Jadi ini ada, kita ceritakan dulu pengertian ini kenapa. Stop share. Oke, kita pahami dulu teman-teman apa itu negara. Jadi negara itu adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragamannya yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan negara. Jadi ya kita berkelompok sepakat untuk sama-sama hidup dalam satu wilayah dan itu ada aturan mainnya, itu negara ya. Jadi ada orang, ada wilayah, ada pemerintahannya, dalam hal ini adalah konstitusinya ya. Dan terakhir adalah diakui oleh negara-negara yang lain. Itulah negara. Kalau menurut pakar, Roger Hasoltau, ini adalah seorang ahli tata negara, bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi kalau kita punya alat dan kekuasaan dan bisa mengontrol masyarakat, itu namanya negara. Makanya ada istilah sekarang, mungkin teman-teman memperhatikan juga, aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh kaum kulit putih itu sedikit mengancam kedaulatan negara. Contohnya Facebook sekarang. Facebook, Instagram, kemudian Twitter, mereka punya basis masyarakat, mereka punya kendali atas masyarakat itu. Jadi orang tidak sembarangan mengupload sesuatu ya. Sekarang kan kalau kita mau jualan saja dikendalikan ya, diatur ya, oleh Facebook. Nah ini bisa menjadi negara digital. Nah ini yang dikhawatirkan oleh beberapa pakar ekonom dan juga politikus, di mana nanti orang akan lebih cenderung menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat bersama ya, dalam satu wadah yang tidak mesti harus ada wujudnya gitu. Jadi mereka menganggap bahwa area aplikasi online ini adalah wilayah ya. Makanya kita
kalau kita orang awam mungkin tidak sadar bahwa itu bisa mengancam kedaulatan negara. Tapi bagi pengamat intelijen misalnya, atau para TNI Polri yang memang aparat bertugas untuk mengamankan negara, itu merasa bahwa ini sudah tidak sekedar hanya sosial media biasa, tapi sudah menjadi alat untuk membuat satu pengaruh kepada masyarakat yang ikut di dalam aplikasi tersebut. Makanya negara seperti China itu memblokir ya, tidak mengizinkan aplikasi-aplikasi sosial media yang ada, yang viral. Kalau di Indonesia kan semua aplikasi dicoba semua ya, itu masuk ke negara mereka. Jadi mereka sudah menyadari bahwa ini kalau dibiarkan akan mempengaruhi mindset, pola pikir. Karena mereka sengaja betul video-video dan perseteruan yang ada di negara kita itu dipertontonkan di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini menurut Roger, kalau sudah ada alat, sudah ada aturan ya, punya wewenang untuk mengatur itu, maka ini bisa jadi namanya negara. Dua-duanya udah selesai. Berapa nilainya? Nggak apa, belum. Oh, tapi lah sudah selesai. Lulus tak dia? Ada di situ. Lulus tak? Coba cek lagi. Fotoin ya. Oke. Menurut Max Weber, negara itu adalah suatu masyarakat mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara syah dalam satu wilayah. Nah, ini agak berbeda dengan Robert tadi ya. Roger tadi. Kalau menurut Max, ini adalah kekuatan yang bersumber dari masyarakat itu. Kalau masyarakat sudah menginginkan dan itu dimonopoli oleh masyarakat, maka itu bisa jadi negara, dan itu legal ya, atau sah berlakukan di dalam satu wilayah. Sekarang apa sih unsur yang ada di dalam negara ya? Mungkin teman-teman bisa baca nanti bahan materi yang akan share ya, di dalam materi hari ini ya. Jadi unsur-unsur negara itu ada wilayah, ada penduduk atau rakyat, ada pemerintahan yang berdaulat atau tadi konstitusi, dan ada pengakuan dari negara lain. Kalau wilayah itu adalah setiap kita negara ya, itu harus memiliki tempat tertentu yang ada di dunia ini ya, dan punya batasan-batasan tertentu. Misalnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua ya, seperti itu adalah batasan-batasannya. Dan kita sebagai masyarakat itu bisa dijangkau atau terjangkau oleh pemerintah, baik itu yang ada di seberang atau sebelah utara, sebelah barat, sebelah selatan, sebelah timur, kita semua bisa terjangkau oleh pemerintah pusat. Itu adalah wilayah. Kemudian penduduk atau rakyat ya, ini adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu perasaan dan memiliki rasa yang sama untuk mendiami suatu wilayah tertentu. Ini menurut istilah atau pengertian dari penduduk. Nah, sedangkan rakyat ini adalah unsur utama dari terbentuknya suatu negara. Karena rakyat itu
adalah unsur yang pertama kali yang diperhitungkan untuk bagaimana cara kita mendirikan negara, melindungi dan mempertahankan kelangsungan berdirinya negara. Minjem laptopnya sini. Oke, sedangkan pemerintahan yang berdaulat maksudnya di setiap negara kita yang kita buat ini mempunyai satu organisasi ya yang berwenang untuk merumuskan, melaksanakan keputusan-keputusan, dan itu adalah pemerintahan yang berdaulat, yang diberi wewenang oleh rakyat untuk memegang kedaulatan berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Dan unsur negara yang terakhir itu adalah pengakuan dari negara lain. Maksudnya adalah secara de facto-nya ini pengakuannya secara nyata dan diakui oleh negara, sedangkan de jure-nya kita secara hukum internasional sudah memenuhi syarat untuk memiliki atau menjadi sebuah negara. Ini kok kembali? Nggak keluar ya ini ya? Ada lagi nih poin. Nah ini di sini nih. Nah klik di sini. Nah mana? Iya ini kan diklik lagi. Ini nih di sini. Biar tahu. Belum. Ya udah. Lanjut ya. Apa sih fungsi dari negara? Yang pertama fungsinya adalah melaksanakan ketertiban. Kemudian mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Inilah fungsi dari negara. Kemudian fungsi pertahanan dan penegakan keadilan. Sedangkan pengertiannya sendiri, melaksanakan ketertiban itu maksudnya adalah negara mengatur masyarakat agar tercipta kondisi yang stabil dan juga mencegah bentrok-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam kondisi yang tertib, segala kegiatan akan dilakukan oleh negara dapat dilaksanakan secara tertib. Sedangkan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, itu negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera terutama di bidang ekonomi dan sosial. Kemudian fungsi pertahanan, negara berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dan dari setiap ancaman atau gangguan yang timbul dari dalam maupun luar negeri. Nah ini nanti kita juga berbicara tentang ancaman atau gangguan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kemudian penegakan keadilan, negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warganya yang meliputi segala aspek kehidupan. Ini dilakukan untuk menegakkan hukum melalui badan-badan peradilan. Ini yang dilakukan oleh negara. Jadi fungsi negara ada 4. Nah, sekarang kita masuk ke bela negara. Jadi bela negara itu apa sih? Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu adalah pengertian dari bela negara. Kemudian kenapa kita harus membela negara? Karena setiap kita wajib mempertahankan negaranya supaya kelangsungan hidup bangsa tetap terpelihara. Kalau kita tidak bela negara kita, maka negara kita akan hancur. Kemudian kenapa kita perlu membela negara? Karena kita ingin ya mengenal bahwa sejarah perjuangan bangsa ini diperoleh tidak mudah. Kemerdekaan yang kita peroleh itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan sebagai hadiah atau pemberian dari negara lain, tapi hasil perjuangan yang panjang dan pengorbanan yang banyak, baik harta maupun nyawa. Inilah. Dari segi hukum, warga negara wajib membela negara berdasarkan pasal
27 ayat 3 Undang-Undang 1945. Ini teman-teman tadi ada soal pasal 27 ayat 3 itu tentang apa ya? Bahwa dikatakan di situ adalah sebagai warga negara kita wajib untuk membela negara dalam upaya pembelaan negara. Nah, siapa saja yang wajib membela negara? Tadi disebutkan bahwa setiap warga negara. Ya. Nah, ini ada di pasal 27 ayat 3 dan juga pasal 9 ayat 1 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Nah, bisa dijabarkan lagi ya. Tujuan dari usaha-usaha bela negara adalah menyebutkan ketentuan dasar hukum upaya bela negara, menyebutkan 5 unsur dasar bela negara, menyebutkan bentuk-bentuk upaya bela negara, menjelaskan tugas TNI Polri dalam usaha bela negara, menjelaskan pengertian ancaman dan mengklasifikasikan macam-macam ancaman. Nah, sekarang kita ke ketentuan dasar atau hukum upaya bela negara. Tadi sudah disinggung pasal 27 ayat 3. Ini sekali lagi kita bacakan. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, bedanya di sini. Upaya pembelaan negara. Sedangkan pasal 30 ayat 1 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini bedanya pasal 30 dan pasal 27. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini juga bercerita tentang kewajiban warga negara untuk membela negara. Dalam pembukaan undang-undang alinea keempat juga disebutkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tadi kita ingin melihat 5 unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi di dalam 5 unsur ini kita harus memahami bahwa ada dasar ya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan ini menjadi nilai untuk kita membela negara kita. Cinta tanah air maksudnya adalah perasaan bangga dan cinta terhadap bangsa dan negara. Bangga dan cinta telah menjadi bagian dari NKRI sehingga dengan sepenuh hati rela berkorban untuk membela bangsa dan negara dari setiap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah kesadaran yang kita peroleh ya, atau kita lakukan sebagai individu ya, dan ini terikat oleh kaidah dan naungan NKRI sehingga harus mempunyai sikap dan perilaku untuk bertindak dan rela berkorban demi kebaikan bangsa dan negara. Sedangkan yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, kita harus atau patut meyakini bahwa Pancasila itu adalah benar-benar menjadi identitas atau ideologi negara atau landasan ya untuk negara. Dan ini harus tertanam di dalam hati seluruh rakyat Indonesia. Karena sebagian diri kita ya masih menganggap bahwa ideologi kita ini tidak Pancasila ya, masih ada yang kayak khilafah misalnya atau liberal atau komunis gitu ya, tidak benar-benar tulus untuk menyatakan bahwa ideologi negara Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nah, itu kita harus yakini ya.
Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini juga adalah dalam rangka untuk eh, kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Dan ini harus dilakukan secara ikhlas. Rela berkorban ini secara ikhlas, tanggung jawab, dan sabar dalam usaha mempertahankan kelangsungan negara. Dan memiliki kemampuan awal bela negara ini maksudnya adalah secara fisik maupun psikis, baik itu yang ada di dalam kehidupan kita, kesehatan kita atau jasmani kita, itu kita lakukan secara siap atau baik, sehingga kemampuan awal dalam membela negara ini itu bisa dilakukan dengan baik juga. Jadi ini kemampuan awal itu apa sih? Kemampuan awal itu kecerdasan intelektual, emosional, spiritual. Nah, ini harus kita miliki dalam rangka untuk upaya membela negara Indonesia. Nah, inilah 5 dasar unsur bela negara. Selanjutnya, bentuk penyelenggaraan upaya bela negara. Ada pendidikan kewarganegaraan, ada pelatihan dasar kemiliteran, ada pengabdian sebagai prajurit TNI Polri, ada pengabdian sesuai profesi yang tadi kita ada dalam soal. Kemudian ini juga tertuang di pasal 9 ayat 2 ya. Kalau tadi pasal 27 ayat 3. Kemudian ada pasal 30 ya. Ini pasal 9 ayat 2. Beda-beda ya pasalnya, mohon teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut ya pasal-pasal ini. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 juga harus dibaca-baca karena ini adalah berhubungan dengan bela negara. Ancaman integrasi Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki ancaman yang bisa saja muncul dari dalam maupun dari luar kita. Nah, ancaman ini kita bagi dua, ada militer dan ancaman non militer. Kalau ancaman militer itu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dapat membahayakan keutuhan NKRI. Sedangkan ancaman non militer adalah ancaman tidak menggunakan unsur-unsur senjata namun membahayakan keutuhan NKRI. Kayak tadi contohnya berarti bahwa agresi militer, kemudian perang atau sejenisnya itu adalah ancaman militer, sedangkan non militer misalnya penyebaran virus, kemudian pendistribusian sabu atau nafza, narkotika dan obat zat adiktif ya, atau yang lain-lain. Kemudian ancaman militer dapat berupa juga pelanggaran wilayah, invasi, spionase, terorisme, sabotase, dan pemberontakan bersenjata. Nah, ini bisa digambarkan lebih lanjut di dalam sebuah tabel yang sudah disusun. Ya. Ini namanya ancaman-ancaman yang militer. Ada agresi. Agresi itulah penggunaan atau pengerahan kekuatan militer bersenjata untuk menyerang dan menduduki wilayah suatu negara. Ada spionase. Kegiatan dilakukan oleh agen-agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara. Terorisme mengancam keselamatan bangsa dilakukan dengan menebar rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa kemanusiaan. Ada sabotase, aksi tindakan perusahaan dilakukan secara terencana. Ada pelanggaran wilayah, memasuki atau menduduki wilayah NKRI yang dilakukan secara diam-diam. Kemudian pemberontakan bersenjata, ancaman pemberontakan yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi misalnya pertanyaan yang mungkin muncul seperti contoh yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari Cina, dari Taiwan, dari Filipina yang masuk wilayah, menangkap ikan di wilayah Indonesia dan itu dihalau oleh Menteri Susi Pujiastuti misalnya. Itu adalah ancaman dari apa jenisnya ya. Nanti mungkin bisa teman-teman kalau kita tidak tahu kan mungkin agak sulit menjawab. Tapi kalau kita sudah tahu, oh ini tentang ancaman pelanggaran wilayah misalnya.
atau misalnya kemarin itu ada drone masuk ke wilayah Indonesia tanpa terdeteksi ya, dan itu ternyata baru ketahuannya setelah drone itu berhasil mengcapture pertahanan Indonesia yang ada di laut maupun di daratan. Kemudian ada misalnya aksi terorisme ya, misalnya pengeboman gereja di salah satu wilayah yang ada di Indonesia Timur misalnya, itu adalah ancaman dari berjenis apa ya. Jadi ini mohon teman-teman waspadai soal-soal seperti ini. Nah, ini sejarah ketahanan negara. Jadi teman-teman harus memahami juga bahwa kita dalam usaha mempertahankan negara Indonesia, kita punya sejarahnya. Dan ini cukup penting untuk teman-teman pahami ya, mulai dari tahun 1946 sampai tahun 1999. Di mana tahun 1946 itu kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1946 ini adalah tentang keadaan bahaya, di mana pada waktu itu dibentuklah satu perangkat atau struktur namanya Dewan Pertahanan Negara, yang fungsinya itu adalah memegang kekuasaan keadaan darurat, dan ini diketuai oleh Perdana Menteri pada waktu itu tahun 1946. Indonesia masih 1 tahun merdeka. Kemudian 2 tahun berikutnya ya, ini perjuangan pemerintah Indonesia melalui PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia itu diuji ya, diuji ketahanan negara kita, diuji melalui perjuangan PDRI di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawira Negara, orang Sumatera Barat, dan ia pada waktu itu menjadi orang yang sangat nasionalis ya, bagaimana usaha beliau untuk membela negara Indonesia agar tidak dijajah kembali dan diambil alih oleh Belanda pada waktu itu. Dan ini dikukuhkan oleh pemerintah Indonesia dengan membangun monumen nasional bela negara. Ini ada monumennya teman-teman ya, untuk memperingati perjuangan Mr. Syafruddin Prawira Negara ini. Dibangun di kawasan yang pada waktu itu menjadi basis PDRI, yaitu di Corong Sungai Siri, Nagari Kotot Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ini tahun 1948. Teman-teman juga harus tahu. Mungkin di sini ada yang berasal dari Padang atau dari Sumatera Barat. Ini adalah basis perjuangan pertahanan negara tahun 1946. Kemudian tahun 1954 ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang pertahanan negara, ini dibentuk satu dewan namanya Dewan Keamanan, yang dalam pada waktu itu ya, suasana perang berubah menjadi suasana pertahanan. Jadi kalau dulu 46 ini Dewan Pertahanan Negara dibentuk karena kondisi darurat, ini hanya untuk meredam konflik, jadi Dewan Keamanan saja. Jadi Dewan Pertahanan diganti menjadi Dewan Keamanan tahun 1954. Dewan Keamanan punya tugas dan fungsi sebagai pembantu presiden, memberi pertimbangan soal keamanan, pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara. Ini tugasnya sudah beralih, tidak lagi kondisi darurat, sudah, dan tidak di bawah Perdana Menteri, tapi sudah di bawah presiden. Tugasnya membantu presiden. Tahun 1961 kemudian dibentuklah Dewan Pertahanan Negara berdasarkan Kepres nomor 18 tahun 1961. Ini dalam rangka upaya bela negara membebaskan Irian Barat. Jadi pada waktu itu ada konflik ya di Pulau Irian, ada satu daerah namanya Irian Barat.
ini kita bentuk Dewan Pertahanan Negara, karena kita menganggap ini perlu dibentuk satu institusi ya, untuk mempertahankan atau menjaga kedaulatan negara. Kemudian tahun 1970 Dewan Pertahanan Keamanan berubah ya menjadi Dewan Keamanan Nasional atau Kamnas. Ini berdasarkan Kepres nomor 51 tahun 1970. Fungsinya adalah sebagai pembantu presiden menetapkan kebijakan nasional tertinggi untuk memecahkan masalah keamanan nasional dan pengerahan sumber-sumber kekuatan bangsa dan negara. Kemudian terakhir tahun 1999 berdasarkan Kepres nomor 101 tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, maka nama Dewan Ketahanan Nasional tadi yang Wantannas secara resmi diberlakukan sebagai pengganti Wanham Kamnas. Jadi Wanham Kamnas ini berubah menjadi Wantamnas atau Dewan Ketahanan Nasional. Nah, ini adalah sejarah ketahanan negara yang ada di Indonesia. Kemudian bela negara, pengabdian sesuai dengan profesi. Jadi kita sebagai ASN, ya, kita sebagai abdi negara, kita sebagai polisi TNI, kita sebagai guru, kita sebagai seniman, misalnya. Kita membela negara dengan profesi kita. Kita lakukan hal-hal yang kepentingannya untuk pertahanan negara, termasuk juga penanggulangan atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam, perang, dan bencana-bencana yang lain. Kemudian wujud bela negara yang bisa kita lakukan adalah penyelenggaraan pertahanan negara. Ini kita bisa baca di pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Komponen yang ada di dalam sistem pertahanan keamanan negara ada komponen utama dan ada 3 ya, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama itu adalah TNI Polri, komponen cadangan warga negara yang mengikuti pelatihan militer, sumber daya alam dan sarana prasarana nasional. Kemudian komponen pendukung adalah warga negara yang ikut melaksanakan kewajiban bela negara sesuai profesi dan keahlian. Jadi bagi teman-teman yang menjalankan pertahanan negara melalui profesinya, maka ini adalah komponen pendukung. Sedangkan warga negara yang mengikuti pelatihan militer ini adalah misalnya kalau di organisasi kepemudaan ada SPM misalnya, atau mahasiswa Menwa ya, resimen mahasiswa, kemudian ada BEM, organisasi yang mungkin mengikuti pelatihan militer, atau pramuka tadi ya. Ini adalah komponen-komponen cadangan. Oke. Bagaimana cara kita berpartisipasi dalam usaha bela negara yang ada di lingkungan sekitar kita? Yang pertama, kita menjalankan siskamling. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ronda, siskamling itu adalah dalam upaya membela negara. Kemudian ikut serta menanggulangi bencana. Kita datang ke tempat-tempat yang terkendala. Misalnya kayak kemarin itu ada gempa di Mamuju, kemudian ada banjir di Jakarta misalnya, atau ada kecelakaan pesawat dari Jakarta mau ke Bangka Belitung misalnya, itu ya contoh-contoh itu kan bencana, dan itu kita ikut serta, itu partisipasi kita dalam usaha bela negara. Kemudian ikut serta mengatasi kerusuhan massal dan konflik komunal. Ya, mungkin ada beberapa
kemarin kegiatan kerusuhan, demonstrasi yang besar-besaran ya. Nah, kita bisa ikut serta mengatasi itu, ya ini adalah upaya atau partisipasi kita dalam membela negara. Kemudian keamanan rakyat, yaitu partisipasi rakyat langsung di bidang keamanan, kita ikut dalam Kamra misalnya, ya. Kita ikut dalam Manra, yaitu di bidang pertahanan ya. Atau kita ikut Hansip ya, pertahanan sipil. Ini juga adalah partisipasi kita dalam usaha bela negara. Nah, oke, mungkin itu saja teman-teman materi kita pada malam hari ini. Silahkan mungkin yang ada pertanyaan atau belum paham dengan materi bela negara. Intinya kalau ingin menguasai bela negara, teman-teman harus paham dulu tentang memahami perbedaan dan menghormati perbedaan. Dan karena kita adalah satu bangsa yang besar dan butuh sekali tenggang rasa, toleransi dan keberagaman yang tujuannya adalah untuk menjaga nama, martabat ya, bangsa atau keutuhan bangsa dan negara kita. Oke, kalau ada, kenapa, ini ada pertanyaan dari Hilman, Kak, kenapa di Indonesia tidak ada wamil? Jadi dulu sempat ada teman-teman, wamil itu diperuntukkan bagi orang yang sudah di atas 17 tahun. Tapi karena kita cukup apa ya, kuatlah secara pertahanan dan negara kita ini sudah banyak juga militernya ya, aparat komponen utama tadi ya, aparat TNI Polri, maka kita tidak menjadi wajib lagi. Zaman ayah kita, kalau kita seumuran, itu semua wajib militer. Untuk menjadi TNI Polri itu pada waktu itu diwajibkan, artinya semua orang dipersilakan untuk mendaftarkan diri untuk menjadi TNI Polri dengan peminatannya masing-masing, dan itu harus milih pada waktu itu. Nah, sekarang tidak lagi ya, karena kita mau masuk TNI saja bayar, mau masuk Polri saja bayar ya. Artinya saking banyaknya orang yang mau terlibat aktif di dalam pertahanan negara, bahkan sampai rela membayar, jadi kita tidak lagi diwajibkan untuk setiap masyarakat mengikuti wajib militer. Tapi untuk ASN sudah mulai kembali ya, karena kita nasionalisme kita sudah luntur, kemudian patriotisme kita sudah luntur, kemudian cinta negara kita sudah luntur, bela negara kita sudah luntur, maka ada sekarang di Latsar ya, di kelas dasar itu diwajibkan untuk wamil, wajib militer. Walaupun semi ya, semi militer, tidak benar-benar keras seperti latihan fisik para aparat. Jadi seperti itu Ilman. Kenapa sekarang tidak wajib? Karena kita sudah terlalu banyak yang terlibat sebagai aparat. Oke, lanjut. Siapa lagi ada yang bertanya? Ini kita close saja. Kalau memang sudah selesai yang pretestnya, kakak kirim hasilnya. Kita foto bersama ya sebelum kita akhiri. Dan kakak juga akan share link post test kita pada malam hari ini.
Oke, ini di screenshot. Ini juga sudah di screenshot. Oke, sudah selesai. Kita akan siapkan untuk soal post-test kita pada malam hari ini. Ada 20 soal dan materinya tentang yang kakak kasih di dalam PowerPoint kita malam hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan kepada teman-teman? Silakan. Sambil kita menunggu teman-teman masuk ke link kuis kita yang kedua atau post-test. Oke, sudah banyak yang masuk. Ada 5. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk materi kita pada malam hari? Kalau tidak ada, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan teman-teman menghidupkan kameranya. Ada Ismail, ada Anissa sudah membuka, ada Hilman dan anaknya, ada Sabar. Ini makin ke ujung-ujung pertemuan ya, makin sedikit ya pesertanya. Mungkin sudah bosan dengan materi ini atau terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan di tempat kerja saat ini. Oke, ada Rizky mungkin belum dibuka kameranya. Syarif, Dokter Diana, Hanifa, Putri, Mia, Enji, Evi, Indah. Kita cuma satu frame ya, cuma satu bentrok sama nonton Ikatan Cinta kan. Itu Ikatan Cinta itu apa? Sinetron ya? Saya kurang paham nih kalau misalnya. Saya juga minta maaf Kak, banyak pasien ya Ismail. Apa ya? Ismail. Oke, tapi kamu udah apa? Semangatnya bagus ya. Walaupun di tempat kerja masih tetap standby untuk mengikuti materi hari ini. Oke, kita foto bersama terlebih dahulu. Ini masih ada yang belum menghidupkan kameranya. Mia sudah. Silakan sebentar saja kita foto bersama. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Kakak kirim fotonya ke Telegram. Ini foto kita. Mudah-mudahan berhasil ini. Coba
Kita tunggu ya. Oke. Nah, ini ya gambarnya jadi putih ya. Kenapa ya? Kayak kurang. Coba kakak screenshot di tempat yang lain. Ke WA dulu. Nanti kakak kirim ke Kak Febri ya. Ini kita foto bersamanya sudah ada. Saya harus punya backup. Kalau nanti ternyata di Telegram, coba teman-teman cek di Telegram apakah sudah muncul gambarnya, karena di sini gambar yang kakak terima adalah gambar putih polos. Silakan konfirmasi di apa Zoom chat. Kalau memang ternyata nggak bisa, berarti kakak kirim lewat WA saja Kak Febri, biar Kak Febri yang bantu kirim ke Telegram. Muncul Kak, saya juga minta maaf. Oke, muncul Kak. Oke, kata Anissa. Oke, udah. Oke, teman-teman, mungkin itu pertemuan kita pada malam hari ini. Sudah ada 13 peserta yang bergabung di dalam aplikasi Quizizz dan 14 orang. Dan ini 20 soal, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, kakak akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan atau Ya, kasih kekhilafan. banyak Bang. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan. Kita tunggu sampai besok pagi ya. Ini izin saya matikan semua